Kalau kita melihat kepada sejarah Maulid saja, ya, merupakan kekeliruan yang fatal kata para ulama yang menyatakan bahwa yang pertama kali melakukan Maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kesalahan besar. Karena yang melakukannya adalah di akhir abad ketiga, sudah masuk abad keempat. Tahun 300 sekian sudah masuk ke abad keempat. Yang pertama kali melakukannya kata Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya adalah Banu Ubaid, sekte Syiah Fatimiyah yang ekstrim. Mereka yang pertama kali melakukannya karena ingin menandingi umat Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau dikatakan ibadah, berarti ada anjuran dari Al-Quran, dari hadis, ada contoh dari Nabi atau dari para sahabatnya, ya kan? Kalau ingin kita kata baik, sekarang begini secara kaidah umum, masalah Maulid ada yang menyatakan sunnah, ya baik, ada yang menyatakan tidak baik karena itu bid'ah. Sekarang kita katakan bagi orang yang menyatakan itu tidak baik, apa alasan Anda? Jawaban dia mudah, karena kalau itu baik pasti Nabi akan menganjurkannya, pasti Nabi akan menerapkannya, pasti para sahabat akan menerapkannya. Apabila itu bukti cinta kepada Nabi, nggak mungkin ribuan para sahabat Nabi, ribuan tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, satu pun tidak ada yang melakukannya. Sedangkan tujuan dan maksud dari Maulid ada di masa Nabi, untuk mencintai Nabi sebagai bentuk mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu baik, ya, maka ada sebuah kebaikan yang Nabi belum sampaikan. Ada sebuah kebaikan yang belum dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Berarti kata para ulama, ada suatu ilmu yang Nabi tidak ketahui, sedangkan manusia yang datang setelahnya mengetahuinya. Atau Nabi mengetahuinya, berarti Nabi menyembunyikannya. Baik, bagi orang yang menyatakan ini baik, kalau baik itu sunnah ibadah, yang namanya ibadah sumbernya mana? Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sekarang buktikan, Maulid ada dalam Al-Quran, hadis baik ayat umum, hadis umum, atau contoh dari para sahabat Nabi. Kalau dia membawa ayat, banyak yang membawa ayat firman Allah dalam surat Maryam, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi Yahya di hari dia dilahirkan, di hari dia dimatikan, dan di hari dia dibangkitkan. Maka kita katakan, siapa dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab yang telah memahami ayat ini untuk Maulid? Satu. Kedua, ayat tersebut menyebutkan keselamatan buat Yahya di hari kelahiran, juga di hari kematian. Berarti rayakan pula hari kematian Nabi kita, ya kan? Hari dibangkitkan, dan tidak diketahui Nabi Yahya kapan dilahirkan, ya, kapan dimatikan, dan kapan dibangkitkan. Jelas ya? Oh, tujuannya kan baik. Baik, kalau kata tujuannya baik, kata Imam Syafi'i tadi, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah dengan alasan yang penting tujuannya baik, pasti dia akan buat syariat baru. Dan Imam Malik yang berkata tadi, orang sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi, maka itu bukan bagian dari agama di masa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Sunan Ibn Majah yang disusun oleh Ibn Majah Al-Qazwini, salah satu ulama ahlu sunnah, yang ditahqiq oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Ar-Riyadh, cetakan kedua pada tahun 2008 Masehi atau 1429 Hijriah. Pada halaman 53 diriwayatkan dari Abi Juhaifah, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan sunnah yang baik, fa'umila biha ba'dahu, kemudian sunnah yang baik tersebut dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, maka baginya pahala sama seperti pahala yang dikerjakan oleh orang lain dan tidak akan berkurang sedikit pun, dan seterusnya. Kita lihat komentar Al-Albani mengenai hadis ini. Al-Albani berkata, hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Riwayat yang sama terdapat di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaud pada jilid ke-31 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah,
cetakan kedua pada tahun 2008 Masehi atau 1429 Hijriah. Pada halaman 536, hadis yang sama, man sanna sunnatan hasanatan, kita lihat catatan kaki nomor 6. Su'aib al-Arnaud muhakkik kitab ini berkata, hadithun sahih wa hadza isnadun hasan. Hadis ini hadis sahih, tapi jalur periwayatan hadis ini hasan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita dibolehkan untuk mengadakan sunnah yang kita buat sendiri, atau sunnah yang memiliki asal muasal dari Al-Quran dan hadis? Tentunya jawabannya adalah sunnah yang memiliki asal muasal dari Al-Quran dan hadis. Contoh sunnah hasanah adalah berdakwah melalui televisi dan internet, atau berkhutbah di Masjidil Haram dan Nabawi dengan menggunakan pengeras suara. Tentunya kita meyakini bahwa semua itu tidak terdapat di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mengenai sunnah hasanah ini juga telah disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi. Kitab ini disusun oleh Imam Mubarakfuri, salah satu ulama Ahlus Sunnah. Kitab ini adalah kitab keterangan dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah. Cetakan pertama pada tahun 2001 Masehi atau 1421 Hijriah. Pada halaman 86, Imam Al-Mubarakfuri berkata, qauluhu, sabda Nabi SAW, man sanna sunnata khairin, barang siapa yang mengadakan sunnah yang baik, sampai kepada kalimat Imam Mubarakfuri menafsirkan, maksudnya adalah ata bitariqatin mardiyatin, dia mendatangkan hal dengan cara yang diridhoi, yashhadulaha aslun min usuliddin, yang mana cara tersebut sesuai dan didukung oleh salah satu pokok agama. Maksudnya adalah hal tersebut terdapat asal muasalnya di dalam agama Islam. Kita semua meyakini bahwa Al-Quran adalah salah satu pokok agama, sedangkan memuliakan Nabi SAW terdapat di dalam Al-Quran, sehingga perayaan Maulid bukanlah merupakan bid'ah, melainkan sunnah hasanah, yang mana di dalam perayaan tersebut terdapat pujian-pujian kepada Rasulullah SAW yang merupakan bentuk pengagungan kepada beliau. Dan dalam hal memuliakan Nabi SAW terdapat nas dan asal muasalnya atau aslinya. Hal tersebut terdapat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, wa'azzaruhu, memuliakannya. Kita perhatikan, memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, sampai akhir ayat. Shadaqallahul azim. Karena itu salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuliakan Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk memuliakan beliau adalah merayakan Maulid. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.